Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman semua. Bagaimana kabarnya? Baik kan? Saya selalu berharap dan selalu berdoa mudah-mudahan Anda semua para pemirsa channel Laskar Mataram Raya selalu dalam keadaan penuh kebaikan di dalam semua urusannya. Baik urusan maisha dunia kita, baik urusan tentang keluarganya, baik urusan tentang maisha usahanya, mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan juga Bauqit berdoa, mudah-mudahan Anda semua pemirsa channel Laskar Mataram Raya, siapa saja dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari semua bala dan musibah. Kalau toh bala dan musibah itu nyampe kepada panjenengan sedoyo, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita dan melampauinya dengan selamat. Artinya selamat meskipun kita menerima cobaan yang besar, yang berat, tapi tidak merusak iman kita, tidak merusak Islam kita. Itulah orang-orang yang selamat di dalam menerima ujian, yaitu tetap imannya, Islamnya tidak goyah oleh karena beratnya ujian. Ini doa saya kepada Anda semua. Para pemirsa semua, Mbak Bauqit buka video, buka YouTube. Ternyata tentang klan Ba'alwi ini, tentang habaib ini, dulu itu sudah diceritakan oleh Cak Nun. Cak Nun ini termasuk lantik panggraito nih, artinya berwawasan cerdas, berwawasan luas, dan tidak mudah dalam mengambil suatu kesimpulan kecuali melalui perhitungan-perhitungan dan kalkulasi-kalkulasi data-data yang komplit, data-data yang matang, maka beliau baru mengeluarkan statement dan prediksi-prediksi. Dan pada kesempatan dulu sebelum Kiai Imad mengeluarkan tesisnya ini, ternyata Cak Nun sudah mendahuluinya, ya. Cak Nun sudah mendahuluinya. Bagaimana Cak Nun ini sudah mulai mempertanyakan antara Habib, ya, dan Ahlul Bait karena rancu, karena pengertiannya itu tidak jelas, campur baur. Bahkan sampai saat ini ya, orang-orang Indonesia kalau ditanya misalnya tentang diskursus nafsab ini, kalau habaib itu tidak asli, lantas Habib yang asli yang mana? Nah, jadi pertanyaannya seperti itu. Lantas kalau Habib itu tidak asli, lantas Habib yang asli yang mana? Ini maksudnya kan, maksud pertanyaannya kan begini. Kalau Habib ini tidak asli keturunannya Rasulullah, lantas keturunan Rasulullah yang asli bagaimana? Ini kalau jelasnya kan seperti itu. Tapi karena sudah kacaunya, melekatnya pengertian masyarakat awam bahwa Habib itu cucu Rasulullah, karena selama ini mereka memproklamirkan diri, menggaung-gaungkan diri Habib itu adalah keturunan Rasulullah, maka dalam benak orang Indonesia bahwa antara keturunan Rasulullah dan Habib itu ekivalen, sama dan sebangun. Padahal faktanya tidak seperti itu. Nah, dan saat dulu ini sudah dipertanyakan oleh Cak Nun. Bahkan Cak Nun itu mengeluarkan statement agar tidak rancu, ini perlu diteliti. Jangan rancu pemikirannya.
jangan sampai salah pengertian bahwa Habib itu sama dengan cucu Nabi itu. Seperti pemahaman yang berkembang luas di kalangan masyarakat Indonesia. Mereka sudah tidak bisa lagi membedakan antara itrah dan Habib. Habib ya itrah, itrah ya Habib. Itu. Ahli bait ya Habib, Habib ya ahli bait. Itu. Padahal seperti yang dikatakan oleh Cak Nun, memang secara bahasa Habib itu ya orang yang dicintai, orang yang dicintai. Habibana itu Habib, Habibana atau saya cintaku, kekasihku, ya Habibi, ya kekasihku. Ini tapi di dalam konteks Indonesia, Habib itu juga langsung aja, misalnya ada kamus Habib, pasti akan ada cucu Rasulullah atau ahli bait, karena Habib sama dengan ahli bait atau Habib sama dengan cucu Rasulullah. Dan waktu itu Cak Nun sudah meragukan, mempertanyakan, karena rancu. Karena faktanya muncul orang yang bergelar Habib tapi perilakunya tidak pantas untuk dicintai gitu loh. Masa? Nah, ini dari segi lugah, dari segi bahasa. Dari segi bahasa saja sudah rancu, sudah mencurigakan. Saat itu Cak Nun sudah begitu. Bahkan Cak Nun akhirnya mengeluarkan statement, ini perlu diteliti, perlu diteliti itu saat itu. Dan alhamdulillah apa yang diharapkan oleh Cak Nun itu sudah dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang meneliti itu. Ini boleh dikatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini memenuhi kehendak Cak Nun. Cak Nun berharap, memenuhi harapannya Cak Nun bahwa ini Habib ini perlu diteliti. Dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani benar-benar meneliti dan hasilnya sangat mencengangkan, sama seperti diprediksi. Ternyata mereka nasabnya tidak nyambung kepada Rasulullah SAW karena ada salah satu nama yaitu Ubaidillah, yang nama Ubaidillah ini misterius gitu, semacam misteri jazz, ora cetok itu loh. Padahal mereka, Habib ini mengklaim dirinya sebagai nasab Rasulullah SAW melalui Ubaid, sementara Ubaid, sosok Ubaid ini misteri, tidak jelas. Bahkan dikatakan bahwa Ubaid ini hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah tokoh fiktif, tidak ada tokoh yang diada-adakan. Yang jelas bahwa ternyata dari hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa nasab habaib ini mungkotek, putus, tidak nyambung kepada Rasulullah SAW, dan didukung lagi dengan fakta ilmiah hasil daripada kajian ilmu yang berdasarkan ilmu genetika bahwa kaum habaib ini berhaplogrup, gennya itu G. Nah, sedangkan Rasulullah SAW keturunannya, itrahnya itu berhaplogrup J1. Maka dari genetik saja tidak nyambung, dari nasab tidak nyambung, dari genetik tidak nyambung, dari kesejarahan yang dibuktikan dengan ilmu filologi juga tidak nyambung, dari segi perilaku. Nah, dari segi perilaku ini sebenarnya munculnya kecurigaan, mereka dipertanyakan karena perilakunya tidak sesuai. Gampangannya kok ini mengaku anak unta kok
mengaum-ngaum seperti singa. Ini kan mencurigakan, akhirnya diteliti. Artinya bahwa sebenarnya boleh dikatakan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini memenuhi harapan daripada Cak Nun. Untuk itu mari kita simak bagaimana apa yang dikatakan oleh Cak Nun dulu. Dan sekarang harapan Cak Nun ini sudah dipenuhi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan kami mendukung 100% atas perjuangan dan hasil penelitian daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bahkan kami memperjuangkannya karena kami menganggap itu sebuah kebenaran, dan kebenaran tidak boleh disembunyikan. Mari kita simak bersama bagaimana penuturan daripada Cak Nun mengenai keraguan beliau terhadap kerancuan yang dinamakan habaib dan dzurriyyah Rasul atau ahli bait. Silahkan menyimak, semoga bermanfaat dan menjadi wawasan bagi kita semua. Salam akal waras, salam penuh kebijaksanaan, salam ilmu, ya, karena ilmu ini yang akan membimbing pada langkah-langkah kita kepada kebaikan, terutama kebaikan di dalam kita melaksanakan agama harus berdasarkan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak. Jual ayat soal Habib ini, tadi sore saya ketemu sama banyak Habib-Habib di pasar Minggu, dan dia bilang sama saya, mereka bilang sama saya, Cak, yang paling dirugikan oleh majelis-majelis itu adalah para Habib. Dia bilang, lah ya opo sampean dia, aku ini kata sambat, malah Habib yang paling sambat saya. Artinya Habib-Habib yang benar, yang memang Habib, yang tidak akan melakukan hal-hal yang prematur dan kapitalistik seperti itu, apalagi yang politis dan provokatif, itu justru yang paling merasa dirugikan. Karena kalau Habib itu berpenampilan dan berperilaku seperti itu, nanti Habib yang beneran menjadi terimbas. Nah, siapa Habib, siapakah Habib, siapakah habaib, ini ada kontroversi. Sebaiknya kita teliti. Jadi kalau yang saya tahu, Habib itu orang yang mencintai, judulnya. Artinya Habib itu orang yang mencintai, kalau mahbub itu orang yang dicintai. Jadi Rasulullah itu mahbub, yang mencintai namanya Habib. Jadi itu banyak orang dari Arab agak selatan itu kagum sama Muhammad. Terus mereka rame-rame berdatangan ke Mekah. Kok ada orang Arab kok suka bertapa? Itu mesti ada turunan Sunda. Maka sangat mencintai, tapi mereka kemudian pergi dari Mekah karena mereka tidak tahan melihat perilaku di sekitar Muhammad. Jadi mereka orang yang sangat kagum dan sangat mencintai Muhammad. Itu juga datang dari Persia, karena Persia sendiri sebenarnya memang ahlul bait. Kalau Anda cari ginekologinya, genetikanya, orang Persia sendiri, meskipun Rasulullah tidak mengangkat Salman Al-Farisi sebagai ahlul bait, sesungguhnya dia memang sudah ahlul bait kalau Anda melihat sejarah nasabnya. Nah, kemudian Habib ini rancu kemudian karena di dalam riwayat sejarahnya kemudian dianggap mereka ini turunan Nabi. Nah, ternyata ada dua Habib. Ada Habib yang orang lain di luar bangsanya Muhammad yang mencintai Muhammad. Ada juga pecinta Muhammad yang dari kalangan Muhammad sendiri yang kemudian secara khusus disebut Ahlul Bait. Itu teman sekalian. Nah, antara Ahlul Bait sama Habib ini menjadi rancu, nggak jelas. Ada Al-Atos, ada Al-Gembur, ada Al-Kohol, ada Al-macam-macam. Allah menurut ya. Nah, kita sudah bisa melacaknya lagi.
sudah tidak bisa melacak lagi, karena tidak hanya su'uban wa qabaila, tidak hanya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi sambil saya memperkaya ilmunya Sunda Wiwitan ya, su'uban wa qabaila di dalam Quran itu bukan hanya suku dan bangsa, itu kan terjemahan di depan. Itu maksudnya satuan-satuan, satuan kecil dan satuan besar. Dia boleh teritorial, dia boleh daerah, dia boleh ideologi. Jadi ideologi yang berbeda itu juga su'ub wa qabail. Ada aliran-aliran yang dasarnya bukan kesamaan darah, juga bukan kesamaan suku. Cuman di terjemahan depan kan suku berbangsa-bangsa dan bersuku-suku kan gitu. Maksudnya itu ya suku ideologi, ya suku estetika, suku macam-macam gitu. Jadi satuan. Jadi pluralisme terkandung di situ semuanya. Nah, jadi kembali ke soal habaib tadi, suku-suku, satuan-satuan di antara Habib yang macam-macam. Ada Habib yang merasa berhak untuk dihidupi oleh umatnya, sampai tingkat di mana Habib itu ditampung di rumah umat siapa saja yang mau, dibikinkan kamar, dikasih makan tiap hari, terus dia kerjanya memberi nasihat. Kalau Anda dibuka lamaran audisi, saya kira Anda mau itu. Kerjanya memberi nasihat, makan dan kamar tersedia lah, enak. Jadi esok-esok mari sarapan Rasulullah dulu itu ya. Kenang gerdu, qala Allah Ta'ala kan gitu. Kok ketemu kucing, ya kucing. Ketemu kebo, innal kebo. Enak. Jadi ada Habib yang seperti itu. Artinya saya punya pengalaman pribadi. Ada yang sekedar merasa bahwa dia wajib meneruskan kearifan kelembutannya Muhammad, maka dia juga berlaku lembut dan arif, tapi tidak minta-minta. Dia jualan sajadah, dia jualan karpet, dia jualan dagang beneran gitu loh. Tapi di antara mereka ini sudah sangat rancu. Menurut beliau tadi dalam pertemuan sore, yang Anda keluhkan itu adalah Habib-Habib yang masih belum matang, yang belum tentu nasabnya, dan masih karbitan, dan lahir karena ada kepentingan-kepentingan vertikal maupun horizontal secara bisnis maupun politik. Akhirnya produknya seperti itu, tapi saya tidak mau putus asa hanya karena itu. Mbok nggawe majelis Rasulullah 1, Rasulullah 2, 3 sampai 350. Enggak, iya sak Jakarta gak ada masalah aku. Tidak punya masalah saya. Orang Islam, Khalifah Allah tidak punya masalah hati lapor. Belum ditanya ke ancane utangku akeh tapi gak masalah hati lapor. Ngono kok urip iku. Memang saya banyak masalah tapi saya tidak masalah terhadap masalah saya. Ngono lho, cara urip iku.